Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 turut merespons pernyataan Roy Suryo yang mengindikasi kejanggalan mikrofon cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menyatakan mikrofon yang digunakan memang berjumlah 3 unit. Ada yang menempel di telinga, ada pula clip-on yang dijepit pada baju dan mikrofon yang dipegang paslon. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyatakan pernyataan Roy Suryo adalah fitnah. Nusron mengatakan berdoa agar segala dosa pihaknya dan Gibran dikurangi dan berpindah ke sampean dalam hal ini Roy Suryo. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Guntur Romli, dan juga juru bicara Timnas Amin, ada Mustafa Nahrawardaya, dan kami juga sudah mengundang pihak dari TKN Prabowo Gibran, namun belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Selamat sore Mas Mustafa dan juga Mas Guntur, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum, kabar baik. Baik, saya ingin ke Mustafa Nahrawardaya terlebih dahulu, jubir Timnas Amin. Mas Mustafa, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan Roy Suryo yang menyebut bahwa Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan alat bantu komunikasi saat debat Cawapres kemarin? Baik, terima kasih Mbak Syafa. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Roy Suryo. Saya sendiri bukan ahli semacam itu, tetapi di tim kami beberapa hari terakhir memang sedang mengulik beberapa teman IT, dan ruh atau inti yang disampaikan Pak Roy Suryo sebenarnya menurut saya adalah membuka diskusi bahwa pada debat kemarin itu ada sebuah fenomena. Nah, menurut saya sendiri juga, fenomena ini sudah muncul sejak tahun pemilu 2014 ya maksud saya ya. Dari 2014 itu sudah ada fenomena ini, tapi dulu itu bukan alat komunikasi ya, dulu adalah semacam catatan atau amplop misterius yang ada di jaketnya jasnya Pak Jokowi ya 2014. Lalu 2019 yang pemilu lampau itu juga muncul fenomena ini yang masyarakat menganggap itu adalah alat komunikasi, yaitu semacam alat bantu dengar. Ada yang bilang itu adalah earpiece, AirPod, dan atau alat komunikasi spesial yang bentuknya adalah khusus ya, yang tidak dimiliki oleh paslon lain. Kalau yang 2019 itu yang saya ingat, itu Pak Jokowi memegang semacam alat pulpen ya, semacam pulpen yang dipegang-pegang pakai tangan kanan begitu. Tetapi kemudian Ketua KPU Pak Hasyim Asyari waktu itu mengatakan bahwa itu bukan alat komunikasi bantu dengar, tetapi itu adalah alat untuk volume ya, volume untuk studio, yang itu adalah untuk mic mic clip on, itu perlu alat untuk nurunin volume, tetapi kemudian kalimat itu di-quote oleh banyak media bahwa itu perlu diklarifikasi ya, karena kalau itu adalah alat volume untuk menaikin dan menurunkan volume, maka kemudian sekarang pun orang sudah pandai bisa menganalisa, karena apa? Yang disebut alat mengenai menurunkan volume itu yang kata Pak Hasyim waktu itu bahwa itu adalah untuk biasa yang dipakai di studio TV atau narasumber. Maka saya sendiri juga sering masuk televisi dan memakai alat tersebut, tapi itu bukan seperti itu yang dia maksud. Artinya bahwa kalau itu adalah alat untuk membantu turunkan volume, itu tentu tidak pas. Yang sekarang ini kalau menurut saya bukan hanya soal kejanggalan mic ya menurut Mas Roy Suryo tadi, tetapi yang saya lihat yang soal yang terakhir ya, yang muncul di sebuah media Tempo itu yang menurut saya agak janggal, apakah itu adalah alat komunikasi bantu dengar atau apa, tetapi itu fakta. Artinya ada di mana-mana foto itu muncul, dan yang hadir di acara debat juga mempertanyakan itu sebenarnya alat apa. Nah, saya ditanya di Twitter itu saya jawab asal saja, mungkin itu adalah Pampers digital, saya jawab seperti itu, karena bentuknya seperti Pampers kotak segi, tetapi itu tidak mungkin Pampers beneran ya, maka saya sebut mungkin saja itu adalah Pampers digital. Oleh karena itu perlu ditelusuri apa alat Pampers digital ini betul-betul alat bantu atau tidak. Tetapi meskipun itu benar atau tidak, tetap harus telusuri karena ini misterius ya menurut saya Mbak Safa ya. Baik Mas Guntur Romli, kalau Pak Mahfud MD sendiri saat debat
Cawapres perdana kemarin juga menggunakan 3 mikrofon ya, Mas Guntur? Ya, benar, Mbak. Baik, seperti Memang apa proses pemasangan device atau alat-alat komunikasi saat debat Cawapres kemarin? Oh ya, waktu soal ya, kalau saya sendiri kan tidak ikut, Mbak, ya, waktu debat Cawapres itu, jadi tidak tahu bagaimana pemasangan 3 alat tersebut. Tapi kan di pengantar tadi kan Mas Ganjar sudah menyampaikan bahwa setiap orang itu kan memang mendapatkan mic yang dipegang, kemudian ada yang di telinga itu, yang langsung ke dicentral di telinga langsung ke dekat bibir, dekat mulut itu, kemudian ada yang clip on yang di baju. Jadi itu merupakan semua alat yang untuk komunikasi. Nah, kemudian kalau soal kejanggalan dari Roy Suryo itu, ya kami sendiri kan menegaskan bahwa Roy Suryo itu bukan pendukung dari 03 ya. Kemudian kami juga tidak mau masuk ke dalam spekulasi hal tersebut ya. Tapi kalau memang di situ ada tanda-tanda kecurangan, ya memang KPU itu harus secara tegas, secara serius ya melakukan pengusutan kalau memang di situ ada kecurangan. Kami kan lebih menyoroti misalnya soal pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada nyata di depan mata kita. Misalnya geraknya Gibran yang provokatif ya, yang menggunakan tangannya untuk mengajak para penonton untuk bersorak-sorak. Itu kan dalam debat pertama ketika Gibran mengikuti Prabowo, dan itu kan sudah disebut pelanggaran oleh KPU. Nah sekarang kenapa dilakukan lagi? Apakah ada unsur kesengajaan kalau sekarang? Kemudian ada unsur untuk menyepelekan KPU yang sudah menegaskan bahwa itu juga pelanggaran. Kemudian juga ketika bergerak dari tempat, itu kan juga dalam kesepakatan bersama itu kan tidak boleh. Jadi calon itu kan tidak boleh meninggalkan meja yang sudah disediakan, tidak boleh bergerak ke depan, ke belakang ya. Cukup dia hanya seperti berdiri di meja itu sudah selesai. Nah, kita melihat kan bahwa di situ ada Gibran kan juga bergerak dari tempatnya. Nah, ini kami melihat kepada pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada, yang sudah nyata di depan kita. Kemudian juga cara-cara yang bisa disebut dengan diduga licik ya, dengan menggunakan istilah-istilah yang pertanyaan yang membingungkan sehingga seolah-olah apa yang ditanya itu tidak mengerti, padahal yang menanya itu juga tidak paham ya. Ketika menanyakan istilah kepanjangan dalam bahasa Inggris tapi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ternyata pun juga ketika membaca, ketika melafalkan yang kepanjangan dari bahasa Inggris, yang SGIE itu ya, yang tentang state global soal itu kan dia malah membaca ya, jadi kepanjangannya itu kan. Jadi ini kita ngelihat hanya upaya-upaya untuk menjatuhkan pihak lawan kan, tapi kan sebenarnya dia juga tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan karena dia juga membaca kepanjangan dari singkatan yang ditanyakan itu kan sama saja. Misalnya kita nanya ke orang ya, misalnya kamu tahu nggak CIA? CIA orang kan pasti nggak paham CIA, tapi kan yang dimaksud misalnya CIA itu kan orang ngerti, oh itu yang intelijen Amerika itu kan. Tapi ketika dia nanya CIA, apa CIA? Orang nggak ngerti. Kalau CIA mungkin orang bisa mengerti. Sama kayak juga SGIE. SGIE ternyata kepanjangan dari yang istilah bahasa Inggris ya kan. Itu yang kita lebih ke situlah, lebih yang sudah nyata pelanggaran-pelanggaran itu, kemudian juga cara-cara yang hanya berupaya untuk menjatuhkan lawan. Itu yang kita soroti. Baik, Mas Mustafa, kalau dari Timnas Amin, apa saja evaluasi dari debat Cawapres perdana kemarin? Ya, pertama soal pola ya. Ini pola yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Gibran itu sama ya. Bahkan 2014 juga menggunakan singkatan-singkatan yang seharusnya dijelaskan karena suara atau font voice itu hampir mirip-mirip ya. TPID dengan BPID dengan KKID sama saja dulu itu. Kemudian unicorn, unicom, uniton sama, nggak boleh seperti itu. Tadi kemudian SGIE juga nggak boleh seperti itu. Ini tanda-tanda yang sebenarnya nggak beres menurut saya ya. Ini perlu dicurigai karena apalagi Gibran dulu waktu pertama kali diundang oleh Muhammadiyah ketika dilangsungkan debat di Surabaya, di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Gibran juga nggak berani datang.
Artinya ini ada masalah sebenarnya, kok tiba-tiba menjadi lancar, seperti halnya juga Pak Jokowi juga pada curiga ya, kok tiba-tiba lancar ya. Apalagi Pak Roy Suryo saya dengar tadi itu mengatakan ada kata-kata yang intercept ya, ada kata sudah. Itu memang mencurigakan ya Mbak Syafa. Artinya meskipun sekarang belum diketahui, saya yakin sekali suatu saat akan terbongkar karena politik itu nggak permanen. Artinya sekarang yang mendukung Pak Gibran, mungkin suatu saat ketemu dengan yang mendukung Pak Ganjar, suatu saat ketemu dengan yang mendukung Pak Anies. Nanti akan terbongkar itu, hanya soal waktu saja. Tetapi maksud saya fenomena ini nggak usah terulang-ulang gitu loh. Kenapa sih setiap pemilu ada fenomena seperti ini, ya kan? Tadi disebutkan ada amplop yang nyempil di jas, kemudian ada pulpen yang cetik-cetik Pak Jokowi 2019. Sekarang ada lagi misteri kotak Pampers digital itu yang ada di bokongnya Gibran itu. Dan ini menurut saya memang tidak ada aturannya sih, tidak ada aturannya. Cuman karena ini menempel di badannya Gibran, akhirnya orang itu negatif thinking, udah cara menjadi cawapresnya sudah bermasalah, melanggar etik, kemudian membuat onar seluruh Indonesia, sekarang juga membuat tanda petik onar lagi dengan sesuatu alat yang diduga itu adalah alat pembantu untuk pengantar pesan ya, entah dari mana kita nggak tahu ya. Memang ini harus teliti Mbak, jadi tidak boleh lagi lah nanti pada berikutnya terjadi lagi. Tapi yang poin pentingnya adalah pertanyaan jebakan-jebakan itu sebenarnya tim kami juga bisa membalas kalau mau ya, nanti pada berikutnya akan melakukan balasan yang sama. Tapi tim kami paham bahwa ini tidak etis. Maksud saya menanyakan kepada lawan dengan pertanyaan singkatan. Menurut saya ini nggak etis lah. Jadi nggak bagus dan tidak saling menghormati. Karena itu bisa kita membalas juga bisa kalau mau ya. Tapi persoalannya kita tidak mau meniru hal-hal yang tidak etis seperti yang dilakukan oleh Gibran. Wong dia sendiri nggak hafal kok. SGI singkatan apa lah, matanya ngelirik ke bawah. Kalau memang nggak hafal kenapa harus dengan cara seperti itu? Memalukan istilahnya itu. Mas Guntur, kalau untuk pelaksanaan debat selanjutnya, apa harapan Anda dan juga TPN Ganjar Mahfud agar tidak lagi mengundang narasi serupa seperti ini, tidak ada lagi kecurigaan mengenai alat bantu komunikasi, kecurangan atau sejenisnya, Mas Guntur? Ya, kita kembali kepada aturan main yang sudah disepakati bersama, kepada undang-undang, kepada peraturan. Dan juga kita kan meminta ketegasan kepada KPU untuk menegakkan aturan yang sudah kita sepakati bersama, aturan-aturan yang sudah ada. KPU ini kan ya wasitnya lah kalau dalam debat itu kan. Kalau wasitnya nggak adil itu kan nanti ya seperti pertandingan bisa ricuh. Ya di sini juga wibawa KPU juga dipertanyakan. Misalnya sudah terjadi pelanggaran kedua itu bagaimana itu sanksinya itu kan, masa mau dibiarkan terus-menerus itu kan, dan itu dilakukan di depan katakanlah para penonton yang ada di seluruh Indonesia. Nah itu kan kita pertanyakan soal kewibawaan KPU, dan juga ya KPU jangan takut diancam misalnya mau dilaporkan ke DKPP, ya biarkan aja, wong itu jelas udah kesepakatannya ada kok, aturannya ada kok, kalau dilanggar ya haruslah tegas itu. Kemudian juga soal cara-cara yang ingin menjatuhkan lawan dengan memberikan pertanyaan yang tidak bisa dipahami, kemudian juga singkatan-singkatan yang ambigu, menurut saya juga harus segera juga harus diantisipasi, karena kalau kayak gini itu nanti hanya kayak permainan tebak-tebak silang aja nanti kan, teka-teki silang. Mas Guntur, kemudian pemaparan substansi kan. Apakah perlu untuk menelusuri pernyataan dari Roy Suryo terkait dugaan Gibran menggunakan alat bantu saat debat agar tidak ada lagi berbagai pandangan miring yang beredar? Ya, menurut saya apapun yang menjadi pertanyaan dari publik itu kan KPU harus menjelaskan, ya kan. Ya tidak hanya yang soal yang ditanyakan oleh Roy Suryo, tapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran yang kedua kalinya, itu kan sudah jelas di depan mata itu kan. Nah itu juga harus KPU harus tegas ya. Apapun yang menjadi pertanyaan publik, KPU itu harus menelusuri ya. Jangan dianggap bahwa KPU itu malah menjadi jubirnya 02 ya dengan bersikap defensif misalnya. Ya apa yang menjadi keraguan pertanyaan masyarakat ya dijawab saja, kemudian ditelusuri benar tidaknya. Kemudian kalau terjadi ada pelanggaran ya KPU lah yang harus memutuskan untuk memberikan sanksi sejauh apa yang sudah ada gitu. Baik. Terima kasih Mas Guntur Romli, jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mas Mustofa Nahrawardaya, jubir Timnas Amin telah bergabung bersama kami di Ainus Sore.